Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma greedy. Algoritma greedy ini dipelajari di mata kuliah analisis perancangan algoritma di semester 4. Nah, sebelum ke materi, langkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Kafi dengan NIM 34111911101 sebagai anggota sekaligus ketua kelompok dari kelompok 4. Nah, di sini saya dibantu oleh rekan saya yaitu Ayusi Dewi yang kuliah di Universitas Islam Bandung dan jurusannya adalah farmasi. Nah, sebelum membacakan pseudocode, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu algoritma greedy. Nah, di sini algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, satu, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Nah, di sini mempunyai prinsip itu take what you can get now. Nah, yang kedua yaitu berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Nah, dalam penerapannya algoritma greedy ini banyak ya. Nah, namun di sini saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu masalah penukaran uang, yang kedua yaitu masalah penjadwalan, yang ketiga masalah kenapsak, yang keempat ada masalah pohon merentang mini, masalah lintasan terpendek, dan yang keenam pecahan sir. Nah, di sini sebelum saya jelaskan tentang pseudocode-nya, angka baiknya kita mengenal dulu elemen-elemen yang ada di algoritma greedy. Yang pertama di sini saya contoh kasusnya yaitu penukaran koin ya. Nah, di sini himpunan kandidat berisi himpunan koin yang mempresentasikan nilai. Nah, yang kedua yaitu himpunan solusi. Himpunan solusi ini yaitu total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Nah, selanjutnya ada fungsi seleksi di sini. Fungsi seleksi ini untuk mencari nilai tertinggi dalam himpunan kandidat yang tersisa. Nah, fungsi layak yaitu memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Nah, seperti itu untuk elemen-elemennya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode function greedy. Function greedy ini memiliki input C yaitu himpunan kandidat dan mengembalikan himpunan kandidat lagi. Nah, function greedy ini berfungsi untuk mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy yaitu masukannya himpunan kandidat C. Nah, di sini untuk masukannya, dan untuk keluarannya yaitu himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat. Nah, selanjutnya yaitu deklarasi X diisi X adalah kandidat, S adalah himpunan kandidat. Nah, atau himpunan solusi ya itu. Nah, algoritma yang pertama yaitu inisialisasi bahwa S itu adalah himpunan kosong. Di sini ada perulangan. Jadi perulangannya yaitu selama solusi tidak ditemukan dan C tidak sama dengan himpunan kosong, maka X diisi oleh seleksi C. Nah, di sini maksud seleksi C itu mencari nilai yang tertinggi yang tadi, dan C diisi oleh C dikurang X ini, yaitu ini berfungsi untuk menghapus nilai yang tadi sudah dipilih, di himpunan kandidat C. Nah, di sini ada kondisi di mana diuji kelayakannya. Jika layak, maka nilai X tadi akan dimasukkan ke dalam himpunan S. Jika tidak, maka perulangan ini akan dilanjutkan. Nah, perulangan ini akan berhenti jika solusi ditemukan dan C sama dengan bilangan kosong, himpunan kosong. Nah, setelah perulangan ini berhenti, maka akan ke tahap selanjutnya, yaitu jika solusi ditemukan, maka return S, dan jika tidak, maka menampilkan
tidak ada solusi. Nah, di sini saya memberikan contoh di dalam misalkan penukaran koin ya, koin yang ditukar 25, C-nya 25, 50, 120, dan 500, dan S adalah himpunan kosong. Nah, di sini karena 500 tidak layak, maka dilanjutkan ke dalam proses diulangi lagi, 200 tidak layak. Nah, karena 100 layak, karena 100 itu lebih kecil dari 125, maka 100 masuk ke dalam himpunan S, dan selanjutnya yaitu 50. Nah, 50 jika ditambah dengan 100, hasilnya 150, maka itu tidak layak. Nah, selanjutnya itu 25. Nah, 25 ini, karena kalau dijumlahkan hasilnya 125, maka solusi ditemukan. Mungkin sekian, apakah Ayu mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti. Penjelasan yang dulu Kavi sampaikan cukup jelas, di mana menjelaskan mengenai algoritma Grady. Di mana algoritma Grady ini yaitu algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Selanjutnya dijelaskan mengenai pseudocode, di mana terdapat function Grady, yaitu input C, himpunan kandidat, dan mengembalikan himpunan C, yang berfungsi mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma Grady, di mana masukkan kandidat C dan keluaran himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat. Selanjutnya ada deklarasi di mana X adalah kandidat dan S adalah himpunan kandidat. Selanjutnya algoritma inisiasi S di mana S adalah himpunan kosong. Selama solusi tidak ditemukan dan C tidak sama dengan kosong, maka dilakukan perintah di bawah ini, yaitu X diisi oleh seleksi C, dan C merupakan berfungsi menghapus nilai yang dipilih tadi. Jika layak, maka S diisi dengan himpunan S yang digabung dengan himpunan X. Perulangan ini akan berhenti jika sudah ditemukan, jika solusi ditemukan dan C sama dengan himpunan kosong. Namun jika solusi ditemukan, maka return S. Namun jika solusi tidak ditemukan, maka ditulis tidak ditemukan. Seperti itu, Nurul Kafi. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Ayu ya. Ini metode atau fungsi prosedur dari coin exchange. Di dalam fungsi ini terdapat variabel atau masukan yang nantinya akan dimasukkan oleh si penginput. Terdapat ada C, yaitu himpunan koin, yaitu kandidat-kandidat koin yang ada di dalam si himpunan ini. Kemudian ada A, nilai yang diinginkan diketahui totalnya. Akan menghasilkan himpunan solusi. Kemudian di dalam fungsi ini terdapat deklarasi variabel S yang merupakan himpunan solusi, kemudian variabel X yang merupakan si koin tadi. Setelah deklarasi ada algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Pertama-tama, si S ini diisi oleh himpunan yang kosong karena si himpunan solusi ini belum ada sama sekali kan, belum dicek. Setelah itu, kita masukkan ke perulangan untuk penyeleksian. Jika nilai semua koin di dalam himpunan S tidak sama dengan A, karena si himpunan S belum ada, otomatis masukkan, kemudian dan si himpunan koin itu tidak sama dengan 0 karena udah diinput di sini, maka lakukan perulangan di dalamnya. Si variabel X diisi oleh koin yang mempunyai nilai yang terbesar. Kemudian jika sudah diketahui koin yang memiliki nilai yang terbesar, si C dikurangi nilai X-nya karena sudah diambil ke koin ini, otomatis si nilai C di dalam ini berkurang satu nilai. Kemudian jika sudah seperti itu, kita lakukan memasukkan ke dalam si himpunan solusinya. Jika si nilai semua di dalam koin ditambah nilai si koin ini kurang dari A, maka ditemukan solusinya, yaitu si himpunan S ini diisi oleh si nilai X, yaitu koin yang mempunyai nilai terbesar tadi.
Perulangan ini dilakukan terus-menerus sampai si himpunan koin atau variabel C ini himpunannya kosong. Setelah perulangan selesai, maka akan masuk ke penyelesaian atau kita mencari solusi untuk ditampilkan ke layar. Jika nilai semua koin di dalam si himpunan S ini, si himpunan solusi, sama dengan nilai yang kita inginkan, yaitu si A, maka kita kembalikan nilai si himpunan solusi ini. Jika nilai tidak sama dengan A, maka solusi tidak ditemukan atau tidak ada solusi. Apakah dapat dimengerti atau ada yang Ya, bisa. dipahami? Udah cukup. Ya, seperti apa maksudnya? Jadi yang dimaksud sama algoritma coin exchange ini untuk mengetahui jumlah koin atau total koin yang emang sama dengan nilai A. Dan kalau misalkan jumlahnya yang paling minimum itu termasuknya ke dalam algoritma jenis minimization. Nah, terus di while tadi kan terdapat penyeleksian koin ya. Terus nanti itu diseleksi koin-koin mana yang emang paling memenuhi solusi. Ya. Jika emang memenuhi suatu kriteria yang tadi disebutin, itu berarti bakal dimasukin ke himpunan solusinya kan. Nah, baru nanti di himpunan solusinya dicek lagi apakah bakalan sama nilainya sama yang si A atau enggak. Nah, kalau misalkan sama dengan nilai si A, berarti solusi ditemukan gitu. Tapi kalau misalkan enggak sama-sama yang nilai si A, berarti tidak ada solusi atau solusinya tidak ditemukan. Baik, berarti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan algoritma greedy tadi kan ya. Ya, baik. Sekian dari penjelasan algoritma greedy dari saya. Terima kasih kepada Farhania sudah mau mendengarkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh fungsi algoritma activity selection problem. Fungsinya ini namanya greedy activity selector. S1, S2, sampai Sn ini adalah aktivitas awalnya itu integer. Lalu untuk F ini sebagai aktivitas akhir atau aktivitas yang selesai. Integer dan set integer. Lalu dengan asumsi aktivitas sudah diurut berdasarkan waktu selesai. F1 kurang dari F2 dan sampai Fn. Nah, dalam deklarasi I, Jn, integer, A itu integer, algoritmanya, N itu diisi sebagai panjangnya si waktu aktivitas awal. A ini diisi aktivitas 1, karena aktivitas nomor 1 ini selalu terpilih, karena di urutan paling atas. J diisi 1 karena aktivitas 1. Lalu di looping ini kita memasukkan I. I diisi 2 karena ini pertama-tama kita menganili. Milih aktivitas 2 lalu sampai aktivitas yang ke N. Di sini diperiksa jika SI yang nomor aktivitas yang nomor 2 ini lebih dari sama dengan aktivitas yang akhir, yaitu yang J itu aktivitas 1, maka A ini akan A digabung dengan I yang ini. Lalu si J akan menjadi I, jadi 2. Lalu N-if dan N-for. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti kalau solusinya itu berarti J sama solusinya itu bagaimana ya berarti untuk di pseudocode ini? Untuk solusinya akan berakhir di A. Karena ini akan melooping sampai aktivitasnya
habis, yaitu aktivitas yang ke N. Apakah jika sudah, bisa untuk dijelaskan apa tujuan algoritma ini? Silahkan. Tujuannya yaitu untuk mencari aktivitas sebanyak mungkin sehingga didapatkan solusi yang paling optimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.